Kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold ini sendiri, dan kita juga akan bahas mengenai DXY ya di sini. Oke, di sini kalau kita lihat mungkin lebih enak kita coba lihat news dulu ya, sama kita coba flashback ke belakang yang news yang hari kemarin ya, yesterday. Di sini kalau kita perhatikan memang untuk yesterday ya, hasil newsnya ini yang pertama untuk yang S&P Global Service ya, PMI ini kurang bagus untuk DXY. Kemudian untuk yang ISM nya ya ini bagus ya gitu, jadi sesuai ekspektasi pasar gitu sebenarnya untuk yang bagian jam 10 ya gitu. Cuma kan kalau di sini kita lihat ya, hasilnya memang mix ya di sini. Tapi kalau kita perhatikan lagi dari chart DXY nya itu dia malah mengalami penguatan, dan sampai saat ini pun dia sudah sampai di area yang kita bahas ya, yaitu di 104.2 dan tertinggi itu di 104.5. jadi exactly si DXY ini sesuai dengan yang kita bahas ya pada video yang sebelumnya gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita coba lihat untuk yang hari ini ya. Hari ini itu ada newsnya ya. Oke, jadi kalau untuk hari ini tidak ada news, hanya ada dari AUD aja nih, 49 menit lagi untuk AUD interest rate decision ya. Ini tidak ada perubahan, selebihnya aman gitu ya. Sampai besok pun ada crude oil ya. Lalu ada lagi itu nanti di hari Kamis, yaitu inertia jobless claim. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk DXY ya, itu kita perhatikan dia sudah sampai di area resisten yang kita sampaikan atau diskusikan pada video yang kemarin ya. Di sini resistennya, ini resisten yang pertama, ini resisten yang kedua gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan nih ya, dia sudah sampai dan memang ada rejection ya. Ini ada rejection dan potensi membentuk evening star, pola evening star, yang artinya posisinya di sini DXY ini condong untuk menguji kembali ke zona yang ini gitu ya, zona di 104.26 gitu ya teman-teman ya. Di sini sama, ini kan area breakout dia juga nih ya kan. Nah, ini breakout zone juga di sini itu, maka dia potensi untuk kita ke sini dan juga ke sini 100 berapa nih, ini 103.8 gitu ya, sama ke 104.25. nah di sini. Jadi dua zona ini yang perlu kita perhatikan untuk DXY ya. Pada saat dia retest, kalau dia break dan turun kembali di bawah 103.8, artinya DXY akan kembali turun untuk retest kembali ke 103.4 ya di sini. Ya, ini juga tahanan dia nih. Dan juga nanti terendahnya itu dia bisa masuk lagi ke sini ya, ke 102.86 gitu teman-teman. Soalnya DXY juga masih ada gap sih kalau kita di sini ya, belum ketutup gitu. Oke, itu untuk pembahasan dari DXY ya. Ini sih kalau kita lihat ya, selama dia belum bisa break dari 104.5, dia masih akan turun lagi. Soalnya ini height resistennya yang cukup tinggi, yang cukup kuat gitu, menahan harga DXY. Oke, kemudian kita lihat lagi, berarti ada potensi rebound nggak sih mas dari gold ini sendiri ya, dari si emas ini sendiri. Nah, kalau dari si emas atau si gold ini sendiri, itu memang ada potensi rebound dari lowest level dia yang sudah kita bahas di 2020 ya, di sini sampai 2013-an ya. Ini ada potensi rebound, dan juga saya sebenarnya ada update juga di channel Telegram kalau misalkan saya memperhatikan zona 2017 sampai 2012 ya. Karena zona ini terjadi multiple rejection ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, nah ini multiple rejectionnya dia gitu di sini ya, maka ini dia reject lagi di sini. Nah, untuk saat ini pun kalau kita perhatikan memang buyernya ini masih coba untuk mendominasi pasar, cuma memang belum stabil volumenya gitu. Jadi memang harus agak hati-hati dulu gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kalian ada dapat buy kemarin ya, congrats, karena memang itu juga zonanya yang di sini ya, yang zona biru ini juga sudah kita bahas gitu ya, dan sudah kita tandain juga di video-video sebelumnya gitu. Untuk saat ini sih sebenarnya ini jadi resistennya dia ya, ini kan support ya, ini support zone,
Ini breakout zone ya kan. Nah ini ada order block sedikit. Order block ini saat ini masih menahan harga gitu teman-teman. Ini posisinya agak riskan karena di luar zona kita ya. Kalau kita mau entry pun ya paling mentok atau paling aman ya bahasa di luar zona seperti ini itu kita nunggu lagi di level harga. Ini paling maksa sih sebenarnya, agak maksa sedikit untuk entry-nya, yaitu di 2024 gitu ya, 2024 nanti targetnya sampai ke 2028. Jadi kan lumayan nih, maksudnya kayak dapat 30 pip lebih ya kan. Kalau kita entry di 26 ke 28 ya sekitaran 20-an gitu atau di bawahnya, karena kan kemakan spread juga. Kenapa di 2024? Ya memang ini agak maksa ya, nggak begitu recommended juga karena ini ada area resisten, ini breakout, ini support, ini juga kalau kita lihat nih dia ada tahanan-tahanan lagi ya di sini gitu. Makanya kita bisa manfaatin area ini, cuma memang agak high risk saja gitu loh. Kalau mau aman memang tunggu dia masuk lagi ke area ini ya, atau masuk ke area ini lagi kita mau cari selling point gitu. Cuma kan posisinya kalau kita sell di sini itu DXY-nya kan lagi mau turun nih ya kan, atau bahasa dia udah kena resistennya. Nah ini juga agak serba salah gitu loh ya. Kalau saya sih dari kemarin masih coba cari buy ya, dan sell point kita sih sebenarnya di 2040. Nah ini di video weekly kita ada bahas nih untuk area 2040 ini gitu ya. Kalau kalian ada dapat sell di sini, kongres juga ini memang masih cukup pagi ya, jadi saya nggak dapat untuk area sell di sini. Jujur aja ini jam 6 pagi ya, jam 7 atau jam 6 pagi. Begitu dia naik nyentuh 40 nggak break seperti yang kita bahas ya, ternyata dia turun lagi. Nah ini udah saya tandai nih alert sell, ternyata masih belum rezeki, jadi saya ambil buy-nya aja gitu teman-teman, sambil nunggu harga balik lagi ke 2040 ya. Kalau memungkinkan kita baru ambil sell lagi gitu. Oke, jadi yang intinya jangan dikejar gitu market ini, slowly aja tapi pasti gitu loh teman-teman ya. Puji Tuhannya kemarin di premium ya kita 2 kali TP3, dan itu memang maksudnya kayak hasil nggak mengejar trade ya. Jadi kita di sini ya nggak kejar trade sama sekali, benar-benar ngikutin pasar aja. Kalau misalnya udah ketinggalan ya udah kita nggak paksakan gitu loh. Di sini ada penjelasan juga kenapa entry ya kan. Terus secara nggak langsung kita juga ada menjelaskan kenapa kita masih menunggu ya. Begitu rilisnya kita menunggu karena sini kita mau jelasin dulu posisinya di mana gitu. Jadi nggak asal entry aja gitu. Nah ini satu, ini puji Tuhan TP3 juga gitu. Oke, jadi gitu ya. Overall untuk premium ini memang kita fokuskan lebih ke arah menjelaskan gitu teman-teman, dan juga memberikan penjelasan kenapa kita harus entry buy ataupun sell gitu. Oke, jadi gitu ya. Untuk saat ini saya masih wait and see dulu, karena trading itu bukan berarti kita harus selalu entry kapanpun, dimanapun, dan setiap waktu ya gitu. Tapi ada kalanya kita menanti dulu sambil menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam pasar gitu. Kalau misalkan saya ditanya hari ini fokus apa sih? Sebenarnya saya masih fokus buy ya, masih fokus buy karena gold ini kan juga belum break dari 2014 2015 ya. Di area sini dia belum break. Ini kan supportnya dia juga nih. Jadi selama dia belum break ini saya masih akan coba fokus buy dengan target di 40 gitu. Tapi memungkinkan nggak sih kalau kita mau ngambil sell? Ya memungkinkan gitu loh. Kita menyesuaikan dengan pasar aja gitu ya. Di sini ya. Ini jadi selling point 1. Kalau memungkinkan ini selling point kedua. Nah ini selling point ketiga gitu. Kalau buy point itu masih sama. Di sini buy pointnya itu buy point pertama 1, 2, ini 3 gitu. Jadi ya kita ngambil range yang aman aja gitu loh. Kan intinya kalau trading itu adalah profit gitu ya, bagaimanapun caranya gitu kan. Ya ini cara kita gitu loh. Dengan menggabungkan semua yang ada di sini, membaca chart ya, lalu SNR, SND, trend, sentimen market, dan juga ditambahkan dengan volume gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.